Saya mau mengajak untuk kita bisa melihat sekali lagi kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ibrani 9 ayat 3 dan 4 ditulis seperti ini. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi kita mendapati di ruang Maha Kudus yang awalnya dulu hanya ada satu peralatan di sana, yaitu tabut perjanjian. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus ada dua peralatan di sana. Ya, kalau dulu di ruang kudus ada 3 peralatan, sekarang berubah menjadi 2. Kalau dulunya di ruang Maha Kudus hanya ada 1, sekarang berubah jadi 2. Oke ya. Nah, yang menarik di ruang Maha Kudus yang pertama itu ada mezbah pembakaran ukupan. Berbicara tentang penyembahan dan doa-doa kita. Sedangkan yang kedua, selain mezbah pembakaran ukupan, itu dituliskan di sana ada tabut perjanjian. Nah, sebutannya saja tabut perjanjian. Isinya berupa buli-buli emas berisi mana. Nah, ini berbicara tentang firman hidup. Lalu tongkat Harun yang pernah bertunas, ini berbicara tentang kepemimpinan yang dari Tuhan. Ya, setiap kali saudara sebagai satu individu ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin, saudara akan selalu memunculkan kehidupan di sana. Balik lagi, pada waktu kasus tongkat Harun berbunga, itu didasarkan karena suku-suku Israel, ya, semua mereka komplain dan semua mereka istilahnya demo kepada Musa. Masa cuma Musa dan Harun yang boleh jadi pemimpin dan imam? Kami juga pengen jadi pemimpin. Oke, Musa bawa kasusnya ke hadapan Tuhan, lalu Tuhan memberikan arahan. Suruh masing-masing suku menyiapkan ada 1 tongkat. Masing-masing pemimpin di suku-suku yang ada menyiapkan 1 tongkat. Harun mewakili suku Lewi, siapkan 1 tongkat. Lalu kemudian 12 tongkat itu dibawa masuk ke ruang Maha Kudus oleh Musa. Lalu besok harinya hanya tongkat Harun yang bertunas dan mengeluarkan bunga. Which is itu sesuatu yang mustahil, hanya dalam semalam tongkat kering bisa bertunas dan mengeluarkan bunga. 11 tongkat yang lain ya tetap sama seperti yang lain, kering. Tapi hanya tongkat Harun yang bertunas dan mengeluarkan bunga. Dari situ kita bisa belajar, seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan pasti akan mengalirkan kehidupan. Ya. Di dalam dunia ini ada banyak ragam kepemimpinan, pola kepemimpinan. Tapi semua mereka walaupun memiliki tongkat kepemimpinan, tapi tidak ada kehidupan roh. Hanya orang yang ditunjuk oleh Tuhan yang mengalirkan kehidupan roh. Oke? Lalu yang selanjutnya, selain tongkat Harun yang bertunas, juga ada loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi perjanjian Tuhan atau pernyataan firman yang Tuhan berikan kepada kita, ini akan bisa menjadi portal yang kedua selain worship. Firman adalah portal yang kedua yang membawa kita ada di dalam ruang tahta. Ya, nah inilah yang saya mau kita sama-sama perhatikan. Tadi di session 1 bagian awal saya menjelaskan tentang kitab Yoel pasal yang kedua. Ya, di sana Tuhan mendorong supaya kita berbalik kepada Tuhan, mengoyakkan hati, mengambil waktu untuk berpuasa dengan satu tujuan. Realita hadirat Tuhan
akan bisa dicurahkan dalam kadar yang lebih lagi. Nah, tadi kita sama-sama menyembah Tuhan dan saya percaya ada terobosan-terobosan rohani yang saudara alami. Tapi mengalami terobosan rohani belaka itu belum cukup. Kita harus memeteraikannya dengan firman. Nah, yang saya mau lakukan adalah mengajak semua saudara untuk mulai mendoakan pernyataan-pernyataan firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seperti misalkan tadi di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini adalah hasil dari pengakurasian yang Tuhan lakukan atas gerejanya. Hasilnya apa? Orang percaya, hamba-hamba Tuhan akan bisa dibawa naik ke dalam kemuliaan. Mereka akan melihat pintu yang terbuka. Mereka akan melihat Tuhan di atas tahtanya. Dan mereka akan dibawa untuk betul-betul mengalami adanya suara yang terdengar dengan jelas. Lalu apalagi tadi ya, kita mengalami hidup dalam kuasa roh. Ya, di dalam ayat yang keberapa itu? Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh. Jadi ada kuasa roh dan kita akan dibawa untuk melihat keberadaan Tuhan. Inilah 4 poin yang saya mau kita sama-sama doakan. Jadi yang pertama, Tuhan akan membawa kita untuk melihat pintu yang terbuka. Yang kedua, membawa kita untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, dengan lantang, bagikan bunyi sangkakala. Yang ketiga, Tuhan membawa kita hidup dalam kuasa roh. Nah, beberapa catatan yang saya pernah baca tentang hidup dalam kuasa roh atau dikuasai oleh roh. Saudara boleh catat ayat-ayatnya, kitab Hakim-Hakim 14, lalu Hakim-Hakim 15, 1 Samuel 10, 1 Samuel 16, Yeskiel 37, dan Kisah Rasul pasal yang ke-10. Itu ayat-ayat yang menceritakan atau berbicara tentang dikuasai oleh roh. Ya, misalkan saya membaca dalam kitab Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6, ayat firman berbunyi seperti ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya, ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi di sini kita mendapati ketika roh Tuhan berkuasa atas seseorang, roh Tuhan bisa membawa orang yang bersangkutan mengalami perubahan, transformasi sedemikian rupa. Sehingga apa yang secara manusia mustahil dilakukan akan bisa kita lakukan. Ya, mustahil untuk seorang manusia bisa mencabik singa kayak menyobek mulut anak kambing. Jadi istilahnya tidak ada perlawanan yang berarti yang bisa dilakukan oleh si singa. Nah, singa ini bukan singa lumpuh. Ini singa yang ada dalam puncak keperkasaannya. Tapi karena roh Tuhan berkuasa atas Simson, Simson dengan mudah menaklukkan singa tersebut. Dirobek mulutnya. Sesuatu yang secara manusia mustahil, tapi karena roh Tuhan berkuasa, maka Simson bisa melakukannya. Nah, saya mau kita bisa mendoakan hal ini juga. Jadi ketika tadi yang pertama kan kita akan berdoa supaya kita melihat pintu yang terbuka, mendengar suara Tuhan dengan jelas, hidup dalam kuasa roh. Nah, saat kita ada dalam kuasa roh, saya mau saudara mulai doakan dan kembangkan takaran imanmu bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan hal-hal yang mustahil. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia, itu yang kita akan lakukan. Ya. Lalu dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-19,
Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simson. Lalu pergilah Simson ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambil pakaian mereka dan diberikannya pakaian kebesaran itu pada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Jadi ketika Simson dikuasai oleh roh Tuhan memberi dia kemampuan supernatural. Dikeroyok 30 orang, yang ngeroyok yang kalah. Ini benar-benar kayak jago kungfu gitu kira-kira. Tapi Simson enggak ngerti kungfu sih. Pokoknya dia dikuasai oleh roh dan kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Ya. Bahkan di catatan yang lain dituliskan Simson itu pikul pintu gerbang untuk naik ke atas gunung. Anyway, terus dia juga menangkap rubah-rubah. Lalu kemudian iseng lagi. 2 rubah diikat jadi 1 lalu dikasih obor. Hanya untuk membakar ladang-ladang orang Filistin. Enggak kepikir. Tapi ya itulah yang Simson lakukan. Ya, dengan adanya roh Tuhan atas hidupnya, dia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apa yang manusia anggap mustahil, dia melakukannya. Nah, lalu pasal yang ke-15 juga sama, dituliskan dalam ayat 14, setelah Simson sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ini bukan hanya sekedar memberi kemampuan secara rohani. Saya mau saudara pahami, Simson itu belum tentu badannya kayak Schwarzenegger yang gede. Kalau badan Simson memang sudah kekar kayak raksasa begitu, dia ngangkat pintu gerbang. Semua orang bilang, ya wajar badannya gede. Betul ya? Dia mengalahkan 30 orang. Wajar lah, namanya juga hebat, badannya kekar. Mungkin badan Simson kayak saya. Kecil gitu, kurus. Tapi bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Nah, saya mau kita juga mengembangkan takaran iman kita, mendoakan supaya skill kita mengalami peningkatan secara supernatural. Dalam kuasa roh, Tuhan akan membuat engkau punya skill, kemampuan yang jauh melebihi kemampuan orang kebanyakan. Ya, ingat baik-baik, kita sedang mulai memasuki era AI. Di mana akan ada banyak jenis pekerjaan yang sekarang eksis, mungkin dalam kurun waktu hanya 3-5 tahun ke depan sudah punah, digantikan oleh AI. Nah, gimana kita bisa bersaing lawan AI? Kita ngitung 3 kali 5 tambah 7 kali 2 saja masih bingung. Kalau AI 3 kali 5 tambah 7 tambah 2 langsung keluar hasilnya, jebret. Gimana kita bisa mengalahkan AI? Hanya roh Tuhan yang bisa. AI sepinter-pinternya gak punya roh. Roh Tuhan tidak mungkin turun atas AI. Tapi roh Tuhan bisa turun atas kita. Ya, jadi ini saya mau saudara jadikan sebagai bagian dari doa, deklarasi, dan kita berikan nubuatan. Karena kalau saudara memperhatikan dalam kitab Yoel pasal yang kedua ini, nah ini sebetulnya porsi untuk saya bagikan di hari yang ketiga. Tapi saya kasih spillnya dulu lah. Di dalam ayat yang ke-28, Yoel 2 ayat 28 dituliskan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan. Nubuatan, mimpi, penglihatan. Ini adalah cara-cara yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi kepada umatnya secara profetis. Nah, jadi artinya untuk kita memberikan
kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa orang semakin mengejar Tuhan. Yang kemudian bisa dikemas dalam sebutan nubuatan. Nantilah kapan waktu saya jelaskan tentang nubuatan. Tidak seperti yang saudara pikir, wah ini hanya khusus untuk orang-orang tertentu. Alkitab bilang, semua anak-anakmu akan bernubuat. Jadi dengan kata lain, kita sebagai orang percaya harusnya bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, saya mau nanti ketika kita berdoa, kita bukan hanya sekedar berdoa, Tuhan aku minta. Tapi kita mulai mendeklarasikan apa yang menjadi suara Tuhan. Aku percaya engkau akan diberi kemampuan baru oleh Tuhan. Engkau akan punya keahlian-keahlian yang secara lahiriah tidak pernah engkau miliki. Nah itu menjadi bagian dari doa kita. Sampai sini paham ya? Nah selain itu kalau saudara memperhatikan kembali kata dalam kuasa roh. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-10. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka atau dengan para nabi. Ini ucapan Samuel pada Saul. Dan engkau akan berubah menjadi manusia lain. Jadi Tuhan betul-betul akan membawa saudara menjadi pribadi yang berbeda. Jadi manusia lain. Engkau yang selama ini pemalu, penakut, engkau jadi manusia yang pemberani. Punya percaya diri yang tinggi. Paham ya? Saudara yang selama ini cerewet, semua diomongin, semua dibicarain. Saudara akan tahu bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengucapkan kata sia-sia. Amin. Saudara yang selama ini, apa istilahnya? Sukanya menguasai pembicaraan, pengennya selalu menonjol. Disebabkan karena ada aspek-aspek kepribadian yang tidak utuh. Nah ini Tuhan akan ubah saudara. Menjadi pribadi yang seutuhnya. Oke ya. Lalu kalau saudara memperhatikan lebih lanjut di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Alkitab menuliskan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Nah ini bicara tentang kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas Yehezkiel. Lalu Yehezkiel dibawa dengan perantaraan roh untuk ada di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Jadi saat saudara ada dalam kuasa roh, Tuhan akan memberi engkau tugas. Akan ada pengutusan yang Tuhan beri. Nah, bawa ini semua prinsip-prinsip ini dalam doa. Karena saya percaya Tuhan tidak mau saudara terus jadi jemaat yang baik doang. Tuhan mau engkau jadi jemaat yang mulai berfungsi. Aminin dong. Tuhan tidak mau saudara hanya jadi jemaat yang terus bertumbuh. Tuhan mau engkau jadi jemaat yang berbuah. Tumbuh doang, tidak ada buahnya, Yohanes 15 bilang akan dipotong. Tapi kalau saudara mengeluarkan buah, engkau justru akan semakin dibersihkan. Tuhan akan pakai engkau lebih lagi. Ya. Nanti saudara baca sendiri kitab Yehezkiel pasal 37. Lalu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 juga sama. Saat Petrus ada di di kota Yope, Alkitab menceritakan dia doa dan pada siang hari itu rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Manusia batiniahnya dikuasai oleh roh Tuhan dan Petrus melihat ada penglihatan dari langit turun. Ada kain yang besar berisi binatang-binatang yang dinyatakan haram. Lalu Tuhan berkata, apa yang sudah aku nyatakan halal, jangan kamu nyatakan haram. Poinnya adalah Tuhan ingin memberikan kepada kita ada mandat baru, ada tugas baru. Semua saudara dibawa mengalami terobosan supaya saudara jadi available buat Tuhan. Semua saudara dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan supaya hidupmu makin available bagi agenda Tuhan.
Tapi Tuhan belum akan menyatakan apa yang menjadi rencana dan agenda kerjanya untuk setiap kita. Itu sebabnya kita perlu minta Tuhan bekerja dalam diri kita supaya kita dikuasai oleh Roh. Karena pada saat itulah akan datang mandat dari Tuhan kepada kita masing-masing secara pribadi. Di sini paham ya? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan tentang dikuasai oleh Roh? Cukup ya? Paham ya? Apa-apa yang harus kita doakan ya? Lalu kemudian poin yang terakhir dari kitab Wahyu pasal yang keempat, Tuhan membawa kita untuk melihat Dia. Dan dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, kalau kita melihat Dia, kita akan diubahkan jadi serupa dengan Dia. Biarlah hidup kita terus memanifestasikan Kristus. Dan itu yang kita akan bawa dalam doa. Cukup jelas poin-poinnya? Jadi poin yang pertama, kita akan berdoa supaya semua kita mengalami pengakurasian firman dan Roh, agar mata kita melihat pintu yang terbuka. Telinga kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Amin. Lalu kita ada dalam kuasa Roh, dalam arti Tuhan memunculkan berbagai potensi yang awalnya tidak kita miliki. Tuhan memberi kita atau mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang baru. Dan yang keempat, Tuhan membawa kita untuk melihat Dia dan diubahkan serupa dengannya. Oke? Cukup jelas? Oke, saudara boleh kembali bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Saya mau masing-masing kita nanti bisa saling mendoakan teman di sebelahnya. Ya. Jadi mungkin saudara boleh tunjuk satu ketua kelompoknya dulu. Silakan di masing-masing kelompok saudara. Saudara boleh tunjuk dulu, dipilih dulu siapa yang akan jadi ketua kelompoknya. Udah ya? Ayo. Saya hitung sampai hitungan kelima, ketua kelompok harus sudah terpilih semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Ketua kelompoknya sudah terpilih. Bisa ya? Udah ya? Oke. Kalau ketua kelompok sudah terpilih, saya mau nanti ketika saya memberi aba-aba untuk kita mulai berdoa dan saling mendoakan, kita akan berdoa mulai dari ketua kelompok dulu. Ketua kelompok pertama-tama akan berdoa untuk orang di sebelah kanannya. Lalu kemudian orang di sebelah kanannya bergeser mendoakan orang sebelah kanannya lagi. Dan terus seperti itu, gantian satu persatu. Ya, saat seseorang sedang mendoakan temannya, yang lain memberikan support. Jadi doanya jangan pelan-pelan, bisik-bisik, jangan. Doa dengan kuat. Ya, termasuk saudara yang ada di rumah juga sama. Dimanapun saudara berada, saya mau saudara bikin kelompok dan nanti kita akan saling mendoakan. Tetapkan ketua kelompoknya dan nanti kita akan mulai berdoa dari ketua kelompok, doa, yang lain kasih support. Lalu geser ke orang di sebelah kanannya, orang sebelah kanan berdoa, yang lain kasih support. Lalu geser di sebelah kanannya lagi dan terus seperti itu. Ya, satu poin demi satu poin kita akan doakan. Tapi ketika saya memberi aba-aba, saya mau semua kita doa bersama-sama. Saya mau saudara perhatikan dan kita langsung doa sama-sama. Jelas ya? Paham ya? Jadi ada doa bersama-sama, ada doa satu persatu. Sampai sini paham? Jelas? Oke. Kalau begitu, yes, kenapa? No. Satu demi satu. Satu poin demi satu poin nanti saya akan beritahukan. Poin pertama kita akan doa. Ini poinnya, saudara doakan. Lalu kemudian setelah selesai semua, sampai kembali di ketua kelompoknya. Ya, poin yang kedua, ketua kelompok mulai doa poin yang kedua. Seperti itu, terus bergiliran sampai 4 poin tadi. Jelas ya? Jadi satu persatu serta doa kelompok bersama-sama. Sampai sini paham? Halo? Cukup paham? Oke. Sebelumnya saya mengajak untuk kita bisa
menaikkan satu penyembahan terlebih dahulu. Kita naikkan satu penyembahan terlebih dahulu dan kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi nyanyi dan
janji seperti yang ada pada, tiada 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 janji seperti yang ada pada. Rikamde mayarala yarala 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 me. Warala yarala kanta mayarala mayarala yashe. Wokorala mayarala yarala yashe. Rila yarala 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 mayashande maramo. Rala morala marene rale rale lamo. Hallelujah. Shekle mayarala yarala yarole. Mikrame yarala mo. Rela rale rale lo. Re. Rokamarala mama yarala yarala yasona rala me. Hallelujah.
Shikrama, oh Rabayari Lango, ya Ralama, Si ya Reloko, Makota Mara Lepreche Beyako, Rikada Maya Rolama, Urabala Kenchima Krusema, Roma Baba, Kamu doa dengan kuat dalam roh, jangan hanya diam. Saya mau semua saudara doa dalam bahasa roh. Riba baba ya ralaka. Sure bebete merele keranda. Rata mayora la paseka. Kropanda mayereleba. Riyeka. Semua. Ayo membangun manusia roh. Semua. Kerabato krabebe ya rola braka. Rubayara la Bramaya kota Shikra Raya koramaka Ri roba mata sekrata maka. Semua doa dalam bahasa roh. Doa dengan kuat dalam bahasa roh. Come on, berkata-kata dalam bahasa roh. Dengan kuat. Ini waktunya terobosan yang baru terjadi dalam hidup setiap jemaat. Aku deklarasikan masanya sudah tiba. Pekerjaan firman dan roh terjadi lebih kuat, terjadi lebih dahsyat, terjadi lebih masif dalam hidupmu. Aku buka langit atas hidupmu. Aku lepaskan pekerjaan firman. Aku lepaskan pekerjaan roh dalam hidupmu. Manusia rohmu jadi berkobar. Manusia rohmu jadi bangkit. Manusia rohmu menyala-nyala. Dan engkau alami Tuhan membuka mata hatimu. Engkau melihat Dia yang bertahta. Engkau melihat pintu yang terbuka. Terjadilah atasmu, bekerja dalam dirimu. Aku menghancurkan semua pekerjaan si jahat yang selama ini menahan, membelenggu hidupmu, selama ini menahan, membawa engkau terus ada dalam kemanusiawian, terus ada dalam keduniawian, terus hidup secara lahiriah. Aku hancurkan semua upaya-upaya si jahat. Aku tarik. Naiklah dalam kemuliaan. Naiklah dalam roh. Naiklah dalam kemuliaan. Naiklah dalam roh. Terjadilah. Di dalam nama Yesus. Aku tarik. Naik dalam roh. Terjadilah. Segala macam bentuk selaput-selaput yang menutup mata rohanimu, saat ini juga aku deklarasikan dihancurkan. Terbuka mata hatimu akan mulai melihat dirimu yang sedang berkemenangan, dirimu yang sedang bersorak-sorai dalam kemenangan, yang sedang bermegah dalam kemenangan. Segala data dan fakta aku singkirkan dari dalam dirimu. Segala distraksi, segala macam bentuk sumbatan tersingkir dari dalam dirimu. Dari
kemenangan. Suara yang pekih, suara yang sangat keras, suara singa dari Yehuda akan mengaum, bersorak, 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 bersorak. Sorak-sorai kemenangan akan terdengar mulai dari dalam batinmu sampai terdengar di seluruh aspek kehidupanmu. Ada sorakan kemenangan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Segala fokus yang salah aku tarik dalam nama Yesus. Segala fokus kepada masalah, fakta, data yang ada, siang hari ini kami tarik, kami arahkan. Fokus kami hanya kepada firman, hanya kepada Dia yang sanggup, Dia yang setia. Di dalam nama Yesus tidak ada distraksi, tidak ada penghalang untuk kami bisa melihat Dia dengan jelas, untuk kami bisa melihat keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Segala distraksi tersingkir, kami rontokkan. Segala tembok-tembok kami hancurkan di dalam nama Yesus. Mata kami terbuka, mata kami melihat ada Allah yang besar, ada Allah yang setia, ada Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu. Terjadilah sorak-sorai, sorak-sorai, sorak kemenangan. Setiap pandangan yang tertutup selama ini, apapun fakta dan data yang mendistraksi kami, yang membuat kami tidak bisa melihat Tuhan, hari ini semua pekerjaan musuh yang terus menekan kami, yang terus mengintimidasi kami, apapun pekerjaan musuh yang membuat kami tidak bisa melihat Tuhan, hari ini kami katakan di dalam nama Yesus, seluruh pekerjaan musuh hancur. Tidak ada pekerjaan musuh yang bisa bertahan. Tidak ada satu fakta dan data yang tidak berubah. Semua fakta, semua data yang sedang kami alami saat ini harus berubah. Karena Allah kami besar, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Kami melihat tangan Tuhan yang besar menolong kami, membebaskan kami, meluputkan kami dari masalah, dari persoalan, dari apapun yang disebut kesulitan. Kami bebas, kami melihat ada tangan Tuhan yang membebaskan kami. Kami melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Nala branca, nala krasa, kara nala branca. Rebe kanda nala branca, nala kasta, kara nala branca. Ribe, kami menerima jati diri kami di dalam Tuhan. Kami adalah generasi yang belum pernah ada. Dari sejak yang lampau, kami generasi akhir yang akan dibangkitkan Tuhan, membawa kuasa kedaulatan Tuhan. Saya bisa melihat dengan jelas seluruh kepenuhan Allah akan bermanifestasi lewat hidup kita. Tuhan akan taruh firman di mulut setiap kita, dan lihatlah kuasa kedaulatan Tuhan akan sekali lagi nyata atas kita. Dan saya mendengar Tuhan berkata, bangkitlah hai para pahlawan iman, bangkitlah, bangkit. Aku menaruh firmanku di mulutmu, kata Tuhan. Ucapkanlah, berkatakanlah, maka pemulihan segala sesuatu. Katakan bersama, pasti, pasti, pasti terjadi di dalam nama Yesus. Kembali berdoa dalam roh, kembali berdoa dalam roh dengan kuat. Hura prata basaka prata bataka baka. Hura bataka cakara prata balaka. Hura malara malara melanda malaka. Doa dengan kuat. Doa
meluap-luap. Sekele. Hiarana malara 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 malaka. Anda malara brada bataka malaka. Hiene meleken ceke. Hiara malara malaka. Ora bataka. Segala macam bentuk kemampuan, potensi-potensi ilahi yang belum pernah bermunculan dari dalam dirimu. Oh, siang ini akan mulai teraktivasi, akan mulai teraktivasi, akan mulai bermunculan. Ada kuasa yang akan bekerja dalam kehidupanmu, yang akan membuat engkau menjadi pribadi yang excellent, membuat engkau menjadi pribadi yang unggul, membuat engkau menjadi pribadi yang berbeda. Itulah indwelling presence, itulah roh kepenuhan Kristus yang akan teraktivasi. Come on, 1, 2, 3, doa. Doa dengan kuat, doa dengan meluap-luap, doa dengan kuat. Aktivasi roh kepenuhan Kristus yang membawa engkau melihat kuasa kebangkitan mulai bekerja dalam kehidupanmu, mulai mencipta ulang dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang potensi tidak ada menjadi penuh dengan potensi. Ora bataka shaka malaka, renene meleke, ora bataka malaka ramalaka, oh ya ye meke, hiara malaka. Cara pandangmu akan mulai berubah, cara pandangmu tentang dirimu sendiri akan mulai berubah, karena di dalam dirimu ada roh Kristus, ada roh yang lebih besar dari yang ada di dunia ini. Itulah engkau. Deklarasikan, itulah aku. Di dalam diriku ada roh yang lebih besar dari roh-roh dunia. Di dalam diriku ada roh kepenuhan Kristus, ada roh yang berkemenangan, yang membuat aku selalu bersorak dan bersorak. Di dalam diriku, jati diriku hanyalah menang. Bayangkan engkau adalah orang yang menang. Bayangkan, imajinasikan engkau adalah orang yang menang, dan bahkan lebih dari pemenang, karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh Kristus ada di dalammu. Setiap fakta, data, masalah ada di bawah. Bayangkan, imajinasikan kita injak-injak, kita akhiri masa-masa, terus kita jadi korban. Sudah berakhir, sudah selesai. Bangkitlah, kata Tuhan. Bangkitlah, jadilah kuat. Sorak-sorai roh Kristus termanifestasi. Roh Kristus mengambil alih kehidupanmu sekarang. Tidak ada sesuatu yang bisa bertahan, karena Kristus jauh lebih besar dari fakta dan data yang ada di hadapanmu. Apapun
sudah dikoyakkan. Yang tersisa, yang ada hanyalah sukacita, kemenangan, sukacita, kemenangan, sukacita, kemenangan, sukacita, kemenangan, bersorak, come on, bersorak, bersorak, oh menarilah di hadapannya. Sukacita, bersorak, sukacita, bersorak. Haleluya, haleluya. Oh yes, ini yang dari beberapa waktu lalu yang selalu saya lihat. Tuhan seperti memperlihatkan ada satu secarik perjanjian yang sudah dibubuhi tanda tangan dari Tuhan sendiri. Dan di dalam perjanjian itu hanya tertulis 3 kata, menang, 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 menang. Tidak peduli data dan fakta, apapun yang sedang kau hadapi, perjanjian Tuhan adalah menang, 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 menang. Sesulit apapun tantangan, rintangan, perjanjian Tuhan menang, menang, menang. Bersorak, 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 bersorak. Rayakan kemenanganmu, rayakan, sorak-sorai di kemah orang benar. Rayakan kemenangan dan bangkit, kemenangan tanpa batas sudah datang. Tuhan sudah datang. Tuhan katakan lanjutkan, lanjutkan, teruslah bergerak, terus maju, terus bergerak, terus maju. Kemenangan tanpa akhir sudah datang. Rayakan, sorak-sorai, sorak-sorai di kemah orang benar. Haleluya, haleluya. Setiap kemenangan yang sudah engkau raih itu akan tinggal permanen. Tidak ada satupun yang bisa diambil oleh musuh. Tuhan sudah berjanji bahwa kemenangan itu adalah milikmu. Itu tinggal permanen. Tidak
hidupmu, termeterai dalam batinmu. Kemenangan tanpa akhir, kemenangan tanpa akhir, kemenangan terus menerus. Terjadilah, terjadilah, termeterailah di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan Amin. oh, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan aku tak gentar, ku tak gentar, karena Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab. Come on, teriakan dengan keras, Yesus hidup. Sekali lagi teriakan, Yesus hidup. Sama-sama, Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sementara kita tetap ada dalam realita hadirat Tuhan, saudara bisa mulai saling mendoakan satu sama lain. Mulai dari ketua kelompok, mulai berdoa. Dan terus bergilir ke sebelah kanannya. Silakan, saudara bisa doa sambil berdiri, saudara bisa berdoa sambil duduk. Whatever you like. Come on, mulai doa sekarang. Haleluya.
Terus doa, jangan diam, terus doa. Doakan poin yang kedua, doakan poin yang ketiga, terus doa, jangan diam, jangan berhenti. Terus doa, come on, terus doa. Doakan poin-poin yang lain, terus doa. Lanjutkan doamu, lanjutkan doamu. Come on, yang lain terus memberi support. Ketika ada satu orang doa, anggota kelompoknya memberi support.
Terus doa, terus doa, terus doa, terus doa. Jangan hanya diam, terus doa. Masing-masing memberikan support kepada saudaranya, terus doa.
akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Sore ini Tuhan, kami percaya posisi rohani yang baru telah Engkau impartasikan. Roh yang berkemenangan telah Engkau tanamkan dalam hidup kami. Dan sekali lagi roh kami berkobar-kobar. Sekali lagi roh kami dimerdekakan. Dan sekali lagi kami bisa memanifestasikan kemenangan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Katakan sama-sama, ini waktunya aku menyatakan
kemenangan Tuhan dalam hidup sehari-hariku di dalam nama Yesus. Kemenangan tanpa akhir, kemenangan yang terus-menerus dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih lagi. Terjadilah atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganmu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku. Come on, deklarasikan. Engkau kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi, kekuatanku, harapan dengan segenap iman. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku. Sekali lagi, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Aku berdoa biarlah hari-hari kami ke depan, mulai dari hari ini, kami akan terus memanifestasikan kemenangan Tuhan. Engkau sudah mengalahkan iblis, mengalahkan dosa dan maut. Dan biarlah kemenangan-Mu itu termanifestasi lewat hidup kami sehari-hari. Mulai dari hari ini aku deklarasikan atasmu jemaat, roh yang berkemenangan, roh yang merdeka akan terus ada atasmu. Dan kehidupan sehari-harimu akan dipenuhi dengan semarak hadirat Tuhan. Hidup sehari-harimu akan terus dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan yang tanpa akhir. Engkau akan terus alami perbuatan besar Tuhan dalam hidupmu. Tangan Tuhan yang perkasa akan terus menyertai engkau. Dan hari-harimu, katakan hari-hariku, menyatakan kemenangan Tuhan. Hari-hariku menyatakan kemenangan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Selamat sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan saya percaya Tuhan berkata, inilah saatnya. Inilah masa di mana aku memunculkan dan mengestablish umat pilihanku. Mereka yang mau terus dengar-dengaran, mau terus melangkah dalam ketaatan,
Mereka akan terus alami. Tuhan berkata, tangan kekuasaanku terus menyertaimu, terus menuntun hidupmu, bahkan mengangkat engkau, mengestablish engkau, dan memastikan apapun yang menjadi rancangan dan rencanaku atas hidupmu akan terrealisasi, terjadi secara nyata. Hari-harimu akan terus mendemonstrasikan kemenangan Tuhan. Hari-harimu akan terus memanifestasikan kemenangan Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Engkau tidak lagi akan mendapati ada kekalahan, ada kelemahan, ada ketawaran hati. No. Engkau akan terus alami kemenangan tanpa akhir. Engkau akan terus alami realita Tuhan. Engkau akan terus alami campur tangan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan yang besar, yang perkasa, menjadi bagian hidupmu setiap hari. Unending victory. Kemenangan tanpa akhir. Matamu akan terus melihat pintu-pintu yang terbuka. Telingamu akan terus mendengar suara Tuhan dengan jelas, dengan lantang. Dan kau akan mentaatinya dengan segenap hatimu. Hidupmu ada dalam kuasa roh. Engkau dipersiapkan untuk hal-hal besar. Engkau terus diperlengkapi untuk perkara-perkara ilahi. Dan terimalah perubahan demi perubahan. Alamilah terobosan demi terobosan. Nikmatilah kemenangan demi kemenangan tanpa akhir. Karena realita Bapa akan dinyatakan dalam hidupmu. Pewahyuan firman dan roh akan terus terjadi dalam dirimu. Engkau akan mengalami, engkau akan menikmati kehidupan yang penuh semarak hadirat Tuhan. Semarak sorgawi menjadi porsi dan bagian hidupmu. Dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Perjanjian Tuhan terus dinyatakan. Dan salah satu perjanjian Tuhan adalah rohku dan firmanku akan tetap ada dalam hidupmu, dalam hidup anak-anakmu, dan dalam hidup cucu-cucumu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan ini semua. Aku meteraikan dalam hidup kami. Aku meteraikan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Boleh tolong ditunjukkan lagi 4 poin yang tadi kita doakan. Oke. Saya mau saudara bisa melihat ini semua sebagai janji yang Tuhan berikan untukmu. Cuman 3 orang. Ini kayaknya udah terlalu capek deh. Atau udah terlalu lapar kali ya, udah berkunang-kunang ya. Saya ulangi, ini adalah janji Tuhan buat kita. Amin. Nah, saya mau saudara mengerjakan satu PR. Progres saudara sangat dipengaruhi oleh seberapa engkau mau mengerjakan PR ini dan bertekun. Misalkan, poin 1, melihat pintu yang terbuka. Saya mau saudara mulai menggali hatimu, hidupmu. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, aku akan bisa melihat pintu yang terbuka. Kira-kira apa yang membuat aku terhalang? Apa yang membuat mataku tidak melihat pintu yang terbuka itu? Ambil waktu untuk saudara berdoa, ambil waktu untuk saudara meneliti hatimu. Kenapa selama ini saudara terus melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif? Mau ikut doa puasa, wah nanti kalau pingsan bagaimana? Nanti kalau lapar bagaimana? Ya namanya mau puasa pasti lapar lah. Nanti kalau pingsan bagaimana? Kenyataannya nggak ada yang pingsan kok. Nah seringkali overthinking, inilah yang menjadi penyebab. Nah tapi overthinking juga ada sebabnya, ada alasannya. Nah gali secara lebih mendalam. Oke? Dan kemudian saya mau saudara mulai menggali pemahamanmu berkaitan dengan pintu yang terbuka. Apa-apa saja itu. Gali pemahaman saudara. Kalau bisa pakai ayat-ayat Alkitab.
Kalau nggak bisa ya at least saudara pahami dulu deh. Apa sih yang dimaksud pintu terbuka yang Tuhan akan bukakan bagimu. Ada orang di sini? Jangan takut salah. Ya. Lalu kemudian ketika Alkitab memberi penegasan Wahyu 4 ayat yang kedua, mendengar suara Tuhan dengan jelas. Seperti bunyi sangkakala. Coba kita mulai merenung lebih lanjut. Selama ini kalau aku mendengar suara Tuhan kayak apa ya? Apakah cuma berupa bisikan-bisikan lembut? Berupa suara yang syahdu, lembut, sayup-sayup. Nah, kalau itu yang terjadi, saya mau saudara mulai mengajukan permintaan kepada Tuhan. Karena poinnya adalah kalau kamu tidak memiliki, kamu boleh minta. Supaya kamu memiliki. Dengan kamu mempunyai, kepadamu akan ditambahkan lebih lagi. Ada orang di sini. Itulah rahasia kerajaan sorga. Jadi kalau kita masih belum bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas sebagai suara sangkakala. Minta sama Tuhan, Tuhan ini frekuensiku harus di-tuning. Dan bawa aku lebih dekat kepadamu. Kalau saudara berdiri di dekat speaker, lalu saya teriak. Kira-kira kedengarannya sayup-sayup atau keras? Apa yang menjadi penyebab? Karena saudara ada di dekat speaker. Jadi kalau selama ini kita seringkali mendengar suara Tuhan sayup-sayup. Jangan-jangan karena kita jauh. Kalau kita cukup dekat, harusnya, bilang harusnya, terdengar jelas. Betul ya? Jadi gali pemahaman saudara, naikkan doa, minta sama Tuhan. Inilah yang dimaksud mendoakan firman. Saudara mulai berdoa, minta Tuhan beri aku pekerjaan firman dan roh yang mendorong, menggerakkan aku lebih dekat padamu. Bawa aku untuk bisa mendengar suaramu dengan jelas, bagai bunyi sangkakala. Dan beri aku hati yang taat, sehingga apapun perintah arahan yang Tuhan beri, selalu aku taati. Nah gitu ya. Lalu yang ketiga, Tuhan membawa kita hidup dalam kuasa roh. Mulai bayangkan atau baca ayat-ayat yang tadi saya ceritakan. Baca kembali, pahami, kok bisa ya? Roh Tuhan turun atas Simson sedemikian rupa. Turun atas Saul sedemikian rupa. Bagaimana kalau roh Tuhan turun atas hidupku? Apa yang harusnya terjadi? Apa yang harusnya aku alami? Mulai kembangkan takaran imanmu, bawa itu dalam doa. Sampai sini paham? Jelas? Sampai poin yang keempat, melihat dia dan diubahkan serupa dengan dia. Minta untuk Roh Kudus terus membuka mata hatimu agar engkau bisa melihat dia sebagaimana dia adanya. Jadi poinnya adalah yang pertama, saudara gali pemahamanmu, cari ayat-ayat firman yang berkaitan, dan yang ketiga, jadikan itu sebagai bahan doa. Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara menerima sebuah pernyataan firman, sebuah janji Tuhan, ini adalah kunci untuk saudara bisa membuka pintu hatinya Tuhan dan kau masuk lebih dalam. Sampai sini jelas? Ingat baik-baik. Semua pernyataan firman adalah sebuah kunci. Untuk apa? Membuka hati Tuhan yang lebih dalam. Lalu dalam Yohanes 1 ayat yang keempat. Ayat 4 menulis seperti ini. Di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Nah kita perlu mengunlock, membuka kehidupan yang ada di dalam firman. Supaya kita tidak lagi menjalani hari-hari kita secara manusiawi. Tapi kita menjalani hari-hari kita dalam kehidupan yang bersumber dari firman. Caranya bagaimana? Yaitu yang tadi saya jelaskan. Gali pemahamanmu, bawa dalam doa, supaya dinamika kehidupan yang ada di dalam firman, mulai kita serap masuk dalam hidup kita. Dan akan menjadi dinamika kehidupan kita. Inilah yang dimaksud engkau menjadi roh yang menghidupkan. Oke, jelas? Masih ada pertanyaan? 1, 2, 3, enggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan kita sore hari ini berakhir di sini.
Kita akan kembali lagi besok pada pukul 9.